Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membahas tentang pecahan. Pecahan itu adalah sebagian dari keseluruhan. Jadi misalnya ini satu kertas, ini adalah satu bagian. Satu apel, ini adalah satu bagian. Satu buah kiwi juga ini adalah satu bagian. Satu bagian ini bisa menjadi, ketika dia dibagi dalam 4 bagian, dia akan menjadi 1/4. Seperti ini. Ketika dia dibagi dalam 4 bagian, setiap bagian ini dia akan menjadi 1/4. Ini juga 1/4, ini 1/4, ini juga 1/4. Nah, ini juga bisa ketika dia dibagi cuma 2 bagian seperti ini, maka ini adalah 1/2, ini juga 1/2. Dan 1/2 ini setara dengan 2 bagian 1/4 dengan 1/4, seperti itu. Ya. Atau dia bisa jadi seperti ini. Jadi, sudah yang ini adalah setengah bagian. Ketika dia menjadi ini, itu adalah 1/4 bagian, karena dia ada 4 bagian yang sama jalurnya. Atau ketika dia ini, dia adalah 1/8 bagian. Seperti itu. Mungkin ini agak lebih susah. Kita bisa melihat dengan gampang ketika itu terkait dengan buah, atau misalnya kita menggunakan congklak, misalnya seperti ini. Nah, keseluruhannya itu misalnya ada 20 bagian. Tuh. Keseluruhannya itu misal seperti ini, itu ada 20 kerang. Dan ketika kita ingin membuat dalam 4 bagian, maka 1/4-nya itu akan menjadi isinya 55. Atau seperti buah kiwi ini tadi, kalau dibelah 2 seperti ini, maka dia akan jadi 1/2 dan ini 1/2. Tapi ketika 1/2 dibelah lagi 2, maka ini akan jadi 1/4 dan ini juga 1/4. Ketika 1/4 bergabung, dia akan menjadi 1/2, seperti itu, alias 2/4. Atau bisa lebih jelasnya ketika kita melihat kepada apel tadi yang satu bagian. Kalau dia setengah bagian, maka itu satu bagian ini apel dibelah 2. Nah, inilah setengah bagian dan ini setengah bagian, seperti itu. Bedakan, setengah bagian pasti lebih besar dibanding dengan bentuk yang 1/4 bagian. Setengah bagian itu seperti ini. Ketika jadi 1/4, jadi tinggal seperti ini. Lebih kecil isinya. Jadi, pecahan itu adalah sebagian dari keseluruhan. Jadi, seperti ini tadi. 5 itu adalah bagian daripada 20. Jadi, kalau ditulis di kertas, dia akan menjadi kalau keseluruhannya itu adalah 20, 5 ini itu adalah 5 dari keseluruhan. Keseluruhannya 20. Maka dia akan jadi 1/4, seperti itu. Nah, kalau dia 10 ini kan berarti 2 bagian ini. Maka kalau dia 10/20, dia akan jadi 1/2, atau dia nama lain juga dengan 2/4, seperti itu. Karena dia ada
2 bagian dari 4 kotak yang ada, seperti itu ya. Dan ini baru dasar tentang pecahan. Nah, oke, sebelum masuk ke penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, kita harus tahu dulu si pecahan itu bisa berubah jadi makhluk yang berbeda. Misalnya, tadi kan kita punya tuh 1/2. 1/2 itu ternyata dia bisa menjadi ketika atasnya jadi 2, maka bawahnya jadi 4. Karena ini dikalikan 2. Jadi untuk pecahan dia bisa membesar, bisa mengecil. Nah, kalau dia membesar, maka ketika atasnya dikalikan, bawahnya ikut dikalikan. Maka dia bisa juga menjadi ketika 1 dikalikan 3, dia jadi 3, bawahmu dikalikan 3, dia jadi 6. Dan seterusnya. Pecahan bisa menjadi 7/14. Dan seterusnya. Nah, kalau misalnya angkanya 3/7 seperti ini, dia juga bisa berubah jadi 6/14 atau 15/35. Artinya apa? Ini 3 dikalikan 2 jadi 6, maka 7-nya juga harus dikalikan 2 jadi 14. 3 jadi 15 itu dikalikan 5, maka 7-nya juga dikalikan 5. Dan ketika masuk ke pembagian atau perkalian, kalian harus merubah pecahan sebagian menjadi pecahan tunggal. Seperti ini namanya pecahan tunggal. Pecahan sebagian misalnya seperti ini, 1/2 seperti itu. Maka dia akan jadi pecahan tunggalnya 1 dikalikan 2, 2 ditambahin 1, dia akan jadi 3/2 seperti ini. Atau misalnya 5, 2/3, maka dia akan jadi 3 kali 5, 15, tambahin 2, dia jadi 17/3. Ini untuk memudahkan ketika kalian melakukan perkalian atau pembagian dalam pecahan. Jadi rombak bentuk pecahan sebagian menjadi pecahan tunggal. Pecahan sebagian itu seperti ini, ada angkanya dengan pecahannya. Kalau ini semuanya dalam bentuk pecahan. Oke, kita lanjutkan nanti ke penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.